Halo Sobat Trader, Assalamualaikum. Kembali lagi di channel Choi Trader. Hari ini IHSG kembali menguat. Lalu apakah saatnya tenang untuk kembali trading di saham-saham Indonesia? Mari kita bahas lebih lanjut. Perdagangan 20 Maret 2025. IHSG menguat 1,11%, menguat 70 poin. Value transaksi pada perdagangan hari ini 10 triliun dengan foreign sale 4,5 triliun dan foreign pay 3,6 triliun. Net foreign sale masih 0,9 triliunan. Asing masih keluar dari IHSG kita, masih belum ada tanda-tanda rebound yang cukup bagus 2 hari terakhir ini. Mari kita lihat net foreign buy-nya. Ya, net foreign buy-nya masih belum ada yang di atas 100. TPA 34 miliar, menguat kembali, lanjut menguat TPA. Ternyata rebound kemarin dilanjutkan hari ini menguat 15%. Kemudian Bukalapak asing masuk 29 miliar. Ini sesuai perkiraan kita, lanjut menguat. Ratu asing ada masuk 26 miliar. MMN 26 miliar, PSAB 18 miliar, Goto 17 miliar, BRMS 15 miliar, MEDC 12 miliar. Dan seterusnya. Kemudian net foreign sale pada perdagangan hari ini BBRI 315 miliar, BPNI 290 miliar, BMRI 80 miliar, BBCA mulai menipis, jualan dari asing 63 miliar saja pada perdagangan hari ini. Adro 54 miliar, TLKN 50 miliar, PTRO 44 miliar, meskipun menguat asing jualan. TB 36 miliar. Wow. Menarik ini, asing jualan cukup besar di TB padahal menguat 20%. BRIS koreksi cukup dalam 9% dan asing jualan 31 miliar. Dan seterusnya. Mari kita lihat chart IHSG kita terlebih dahulu. Penguatan berlanjut dari pantulan sejak tanggal 18 Maret, koreksi cukup dalam, kemudian menguat wajar, menuju ke EMA 20, menuju ke 6.700 terjauh. Ya, 6.700 terjauh jika berhasil berekor EMA 20 dan berhasil bertahan di atas EMA 20, potensial kembali menguat. Namun ini masih belum ada tanda-tanda yang baik menguat ke sini untuk turun lagi, sehingga jangan agresif. Trading singkat saja, beli di bawah, jual ketika sudah naik. Jangan di hold terlalu lama karena rawan koreksi lagi untuk beberapa waktu ke depan. Mari kita bahas beberapa emiten yang cukup aktif pada perdagangan hari ini. Kita lihat dari top gainer. Dari top gainer ada Foru. Foru sudah hit TP2 kita, bahkan di YouTube ARA pada perdagangan hari ini. Selamat bagi sobat trader spekulasi buy Foru. Sudah kita buat yang tertinggal kemarin. Menguat 24,86%. Sampai ARA masih ada potensi menguat lanjut ke 1210. Kita lihat akumulasi pada perdagangan hari ini cukup bagus. MG, GR, YB, kemarin YB ya, kemarin kita lihat 19 Maret kemarin, oh YC. Kemarin kita masukkan trading plan karena ada YC masuk cukup besar. Sedangkan pada perdagangan 20 ini masih punya barang, namun tampaknya tidak begitu banyak. Ya. YC ada di mana? Kita lihat gross. YC belum terlihat di sell. Yang membantu menaikkan MG punya barang cukup lumayan. 8.000 lot, belum jualan. Ya. Belum jualan begitu banyak MG. Yang menaikkan kemarin tanggal 19 Maret YC, yang menaikkan tanggal 20 Maret MG. Masih ada potensi untuk lanjut menguat tampaknya. Karena YC juga belum jualan, MG baru jualan sedikit. Potensial 1200 bisalah, 1200, 1500, 1400 potensi lanjut. Jika besok masih arah, kita lihat lagi apakah lock arahnya atau tidak. Selamat
kalau ada yang spekulasi buy pada perdagangan hari ini di awal-awal sesi tadi sesuai trading plan kita. Kemudian ada TPIA. TPIA menguat dengan volume yang cukup bagus. Secara bantermologi ada akumulasi ZP, HP, CC cukup serius, tampaknya akumulasi dengan average price di 7013. Namun saat ini sedang di EMA 20 dan EMA 50. Rawan aksi profit taking, kita lihat dengan time frame kecil. Menguat, koreksi, menguat, koreksi, menguat. Supportnya saat ini ada di sekitar sini 6.800. Jika ada koreksi ke 6.800 bisa spekulasi buy ya. Kalau koreksi ke sini dan mau bertahan di 6.800 bisa spekulasi buy. Jual di 7.200-an ke atas. Namun ini rawan terkoreksi kembali. Kenaikannya sudah cukup tinggi sejak perdagangan kemarin. Rawan aksi profit taking untuk TPIA. Selamat kalau ada yang spekulasi buy dari kemarin di TPIA. Kemudian kita lihat data. Data pada perdagangan hari ini tidak ada akumulasi yang cukup bagus, namun menguat dengan volume yang cukup lumayan. Kita lihat gross dari data ya. Hanya untuk trading singkat beberapa broker. Dengan time frame kecil tampak pola double bottom. Ya, ini tampak pola double bottom. Sehingga menarik untuk data jika ada sobat yang spekulasi buy untuk perdagangan esok. Kita lihat dengan time frame yang lebih kecil, time frame 1 menit. Ini menguatnya di akhir-akhir sesi ya, menguat di akhir sesi, menarik. Ini seperti Foru. Foru pada perdagangan kemarin juga menguat di akhir sesi dan hari ini lanjut menguat. Ini tampaknya masih lanjut menguat untuk besok data. Menarik untuk kita masukkan trading plan data. Coba kita masukkan trading plan untuk data pada perdagangan esok. Data supportnya kita buat terdekat di harga opennya 1070. Paling dekatnya di 1100 sebenarnya. Kita buat toleransi cukup jauh 1070 untuk data. Karena cukup volatil pergerakannya. Range-nya cukup lebar 12%. Namun cukup menarik karena volatilitasnya 1300 resisten. Potensial menuju ke EMA 50 ya. Menarik untuk data meskipun secara bantermologi kurang begitu menarik, namun karena kenaikan di akhir sesi berpotensi akan ada lanjutan kenaikan di sesi besok pada perdagangan 21 Maret, maka bisa untuk spekulasi buy data besok. Kemudian mutu, kita lihat mutu masuk ke trading plan kita pada hari ini. Tadi pagi sudah menguat, akumulasi cukup bagus oleh CC, IHXL, menarik CC, potensi breakout 100, namun perlu proses. Volume juga cukup bagus. Kita masukkan trading plan resminya pada perdagangan esok ya untuk mutu. Mutu supportnya di low pada perdagangan hari ini 87, di harga open 90. Resisten 105. Ya, kita lihat perdagangan hari ini tadi kita share mutu di awal sesi jam 9.14. Kemarin kita bisa scalping singkat di kajen, pada perdagangan hari ini dapat mutu. Ini masih di harga 91 ya, ketika masih di harga 91
potensial ke 97, ternyata pada perdagangan hari ini sampai ke 199. Selamat kalau ada yang spekulasi buy mutu di jam 9.14an di awal-awal sesi pada perdagangan hari ini. Besok masih menarik, kita masukkan trading plan ulang meskipun supportnya cukup jauh. Kemudian kita lihat yang lain, CBPE. CBPE akumulasi biasa, namun potensial lanjut menguat. Beberapa kali menguat, koreksi. Ini tampaknya mulai serius, ya, berhasil bertahan di atas 200, berhasil berikut 200. Potensial lanjut penguatan untuk CBPE menarik, kita masukkan trading plan CBPE dengan support di 200 atau low di sini 190. Resisten 226. Resisten 226 di sini, ya, pas sekitar sini beberapa kali tertahan. Lalu kita lihat emiten yang lain yang potensial, ya, kita bahas sekalian. Bukalapak pada perdagangan hari ini sampai hit TP2, ya, sampai ke resisten yang kita gambar 151, high-nya 152. Berarti kalau bisa jual di 151 bisa. Volume cukup bagus, namun ekornya cukup panjang. Meskipun secara meteorologi sangat bagus, kita lihat sudah ada jualan dari AK. LG belum jualan. Namun jika ada koreksi ke 135 saja, kalau mau spekulasi buy Bukalapak 135 sekitar sini. Kalau mau spekulasi buy kembali di 144, tanggung harganya tengah-tengah. Resistnya kurang menarik, kalau ada koreksi bisa pantau-pantau. Volume bagus, potensi masih akan melanjutkan penguatan untuk grup MTEK termasuk Bukalapak dan SCMA. Kemudian kita lihat brand sesuai gambar kita pada perdagangan kemarin 5.800, ya, resist. Ini high-nya di 5.800, pas kepentok resist turun. Namun ada akumulasi yang cukup bagus oleh YU AZ. Kita lihat gross, ya, pasti sudah ada yang jualan juga. RSI-nya menunjukkan golden cross, pertanda masih akan ada penguatan lanjutan, potensial ke 6.000, ya, potensial ke 6.000. Kalau mau spekulasi buy silahkan. Kemarin juga kita sampaikan kalau mau spekulasi buy silahkan. Potensial ke resisten, selamat kalau ada yang spekulasi buy dan sudah take profit. Kalau belum, masih ada potensi penguatan lanjutan jika melihat volumenya cukup menarik untuk brand. Namun belum kita masukkan trading plan, ya. Kalau mau spekulasi buy silahkan. Kemudian keju ini juga menarik. Secara meteorologi biasa saja ternyata, namun ada potensi menguat. Ini tertahan di EMA 20, kemudian koreksi. Ini juga kita bagikan pada perdagangan hari ini tadi pagi. Keju ini ketika jam 9:06 kita gambarkan potensial menuju ke 700, ya. Namun ternyata sampai EMA 20 terkoreksi. Kemudian kita gambarkan lagi ini di jam 10.36, potensial membentuk head and shoulder. Ini saat terkoreksi justru kesempatan untuk spekulasi buy kembali. Ini ketika masih di harga 600, kemudian ini sempat menguat sampai high-nya di 670. Kalau ada yang spekulasi buy kembali di 605, 600 atau saat koreksi di sini, selamat, dan selamat kalau sudah take profit. Kita lihat gross.
KK yang akumulasi cukup bagus, yang lain hanya untuk trading cepat. Namun masih ada potensi untuk menguat lanjutan. Kita buat yang trading plan dengan support di 565. Keju 565. Resisten pas di 520, 670. Ya. Lalu PUBG ternyata masih terus naik. Kita spill kemarin singkat. Ternyata pada perdagangan hari ini justru volumenya makin bagus. PUBG kemarin kita spill ketika masih di harga, bentar, kata kuncinya ini kita bagikan kemarin. Tumben banget mainnya kalem nih PUBG. Kemarin jam 2 masih di harga 66. Kalau ada yang ngeh dengan spillnya kita dan spekulasi buy, selamat. Pada perdagangan hari ini sempat menguat sampai ke 72 ya. Closing di 70. Secara bantermologi biasa saja. Namun memang tumben sekali permainan dari PUBG ini pelan-pelan, biasanya kenceng di sini. Langsung kenceng, banting, kenceng, banting. Ini pelan-pelan sudah naik beberapa hari. Kalau mau spekulasi buy silahkan, namun sangat high risk. Bisa tiba-tiba dibanting karena sudah floating profit lumayan yang akumulasi di bawah sini sampai ke 70. Lalu kita lihat beberapa emiten-emiten top loser. Mulai dari HS turun cukup dalam pada perdagangan hari ini. Volume jualan cukup besar. Big distribusi oleh BK 28 miliar, 16 miliar. Lower low sudah sepatah tren. Ya. Masih belum menarik untuk HS sejauh ini. Kita tunggu nanti ketika memang sudah ada tanda-tanda rebound. Beberapa waktu sebelumnya, jika kita lihat di sini turun, ada bullish engulfing, kemudian menguat. Nah, kita tunggu pola-pola seperti ini ya, tunggu candle hijau saja. Kalau mau spekulasi buy kembali di HS. Kembali downtrend karena berada di bawah EMA 200, berada di bawah EMA 50-20. Sudah hampir sampai support psikologis di 500, namun belum tentu akan bisa bertahan di support psikologis 500 karena jualan pada perdagangan hari ini cukup besar, volume cukup besar. Meskipun tambah asing akumulasi sedikit 2 miliar, namun bukan berarti apa-apa. Arahnya masih ke arah bawah. Kalaupun naik, hanya naik singkat untuk turun lebih dalam. Ini seperti ini. Naik sebentar, turun lebih dalam. Arahnya masih turun untuk HS. Kemudian BRIS juga terkoreksi cukup dalam pada perdagangan hari ini. Volume juga cukup besar ternyata untuk BRIS. Secara bantermologi jelas distribusi oleh KZPDBB. Sudah hampir sampai ke support psikologis di 2000. Asing jualan 31 miliar, terus distribusi asing di BRIS. Kita lihat dengan time frame money. Time frame money-nya ini masih baru breakdown MA20. Namun karena belum ada sentimen positif untuk perbankan sehingga koreksi masih akan berlanjut untuk BRIS ya. Breakdown 2000, kemungkinan besar masih akan breakdown 2000 kalau seperti ini. Jika breakdown 2000 menuju ke 1700-an. Di sekitar sini, 1800. Kalau mau spekulasi buy di sekitar 1800 tampaknya baru mulai menarik untuk BRIS. Ini beberapa waktu sebelumnya menjadi resisten yang cukup kuat. Ini menguat, belum mau menembus, koreksi. Kemudian koreksi ya, setelah berhasil breakout 1800 baru rally. Nah, maka 1800 sampai 1700 menjadi key level ya, menjadi order block dari BRIS 1700 sampai 1800-an. Bisa dipantau kalau ada di area situ. Kemudian kita lihat emiten lain.
ISAT Inco. ISAT masih terus membentuk lower low, belum ada perlawanan yang cukup berarti, menguat untuk turun, menguat untuk turun. EMA 20-nya masih cukup dalam, arahnya ke arah bawah, belum mau menembus EMA 20, belum ada tanda-tanda perlawanan downtrend dari ISAT. Secara bandar juga tampak distribusi menuju ke low di tahun 2022. Ini ada di sekitar 1200. 1200, kita tunggu ISAT di sekitar 1200. Jika sampai ke 1300 mampu bertahan, pantau sideways, tunggu sidewaysnya kalau mau spekulasi buy di emiten-emiten seperti ini, karena pergerakannya belum tentu langsung naik kencang, sehingga tunggu sideways. Ketika sudah sideways, maka ada pertanda perlawanan. Ini beberapa waktu sebelumnya ini juga sideways, namun ternyata lower low lagi, berarti masih lanjut turun. Setelah stock split, belum ada tanda-tanda perlawanan yang cukup bagus dari ISAT. Ini setelah stock split di sini terkena EMA 200, kemudian turun makin dalam setelah kepentok EMA 200-nya. Maka EMA ini menjadi resisten dari ISAT yang cukup sakral. Kemudian kita lihat Inco. Ya, Inco juga lanjut turun ternyata, lower low sudah sampai ke 2300. Secara metodologi juga masih distribusi, masih belum menarik beberapa emiten-emiten dari basic industri termasuk Inco. Volume besar namun turun, arahnya masih cenderung ke bawah. Itulah beberapa emiten-emiten yang cukup aktif pada perdagangan hari ini 20 Maret 2025. Terima kasih telah menonton video ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum.